Yang saya hormati pembina Yayasan Bias Asalam, Dr. Andes Haji Mulyanto MT. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bias Asalam, Muhammad Muhtofan MPD. Yang saya hormati Ketua Dikopinda Kota Tegal, Dr. Haji Rukman Tea SHMM senior ini, Bapak ahli koperasi, kalau saya baru di bidang koperasi. Dan yang saya hormati seluruh pengurus, pengawas maupun anggota Koperasi Tazaka Bias Asalam Kota Tegal. Mohon izin, tadi sekiranya Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan akan hadir pada kesempatan kali ini. Tapi tadi dari pagi jam 6 Pemkot ada kegiatan kira budaya. Itu hafal itu ya. Ya, Giol bersama Tegal Mendunia itu. Jadi ada acara, jadi kami bisa hadir setelah jam 9 sehingga menugaskan saya. Kebetulan di hari ini RAT ada 3, Pak. Ada 3 tempat, jadi saya bagi untuk di beberapa tempat, ada di gereja sama di satu lagi itu. Jadi ini berarti koperasi ke-37 yang menyelenggarakan RAT tepat waktu. Terima kasih, tepuk tangan buat pengurus pengawas. Jadi dalam kita ber-RAT kita juga ada rules-nya, kita juga ada aturannya. Alhamdulillah di RAT Tazaka Bias Asalam ini termasuk dari koperasi yang tepat waktu. Nah, untuk diketahui bahwa jumlah koperasi di Kota Tegal itu ada 104, Bapak Ibu. 77 koperasi primer aktif dan 27 koperasi Kelurahan Merah Putih. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau di sini di Randu Gunting di belakang kelurahan itu ada yang sedang dibangun koperasi Merah Putih 1, satunya lagi ada SPPG. Nah, itu jadi bagian prioritas strategi nasional yang memang kita harus laksanakan. Nah, alhamdulillah dari 104 itu koperasi ini koperasi yang taat aturan, karena secara aturan adalah di bulan Januari sampai Maret itu untuk bisa melaksanakan RAT. Nah, apakah bisa melaksanakan RAT setelah bulan Maret? Ya bisa, tapi nanti kan ada embel-embel tidak tepat waktu. Nah, untuk koperasi di Kota Tegal itu jumlah anggotanya itu sekota Tegal 12.252 orang. Artinya dari penduduk Kota Tegal 250 ribuan itu sudah 5% masyarakat Kota Tegal melek perkoperasian. Semoga di kedepannya kita dari Dinas Koperasi juga akan mendorong untuk masyarakat Kota Tegal untuk bisa mengakses atau untuk ikut aktif dalam sebuah organisasi koperasi. Untuk modal sendiri jumlahnya adalah 115,8 miliar dan total aset adalah 211 miliar. Bapak Ibu bayangkan bahwa koperasi dari 104 yang aktif, karena yang tidak aktif ada sekitar 70-an yang tidak aktif, sehingga nanti kita akan pembinaan terhadap yang tidak aktif itu untuk supaya mereka bisa aktif kembali, ataupun nanti kita usulkan pembubaran koperasi. Nah, dengan aset 211 miliar itu Bapak Ibu mempunyai sumbangsih secara tidak langsung dalam perputaran perekonomian di Kota Tegal. Mana koperasi tadi Bapak disampaikan oleh pengurus pengawas adalah kita sebagai take over ya, men-take over sebuah sembako, minyak, beras dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa salurkan kepada masyarakat lain. Nah, harapan kami adalah dari anggota tadi disampaikan bisa aktif untuk mengakses seluruh produk di koperasi ini. Karena tadi saya lihat di buku ada tambahan itu 2 orang, tapi kalau nggak salah ada yang keluar 4 orang, jadi kan minus 2. Nah, semoga nanti kedepannya pengurus pengawas ini bisa meningkatkan jumlah anggotanya juga nanti, sehingga nanti
capitalnya, modalnya itu semakin kuat. Kalau modalnya semakin kuat, nanti untuk likuiditasnya, untuk kreditnya, simpan pinjamnya, untuk produknya akan semakin baik. Untuk koperasi ini memiliki aset mencapai 300 juta, sehingga Koperasi Tasaka Biasa Salam memiliki modal untuk menjawab tantangan tersebut melalui inovasi layanan dan penguatan sumber daya manusia. Jadi yang berbahagia kaitannya dengan keuangan. Untuk aset, total aset Koperasi Tasaka Biasa Salam mengalami pertumbuhan positif dari 297 juta sekian di tahun 2024 menjadi 326 juta di tahun 2025 atau meningkat sebesar 9,7%. Hal ini menunjukkan pengelolaan koperasi ini itu baik. Jadi pengurus dan pengawas dalam mengelola operasi ini itu cukup efektif sehingga adanya peningkatan dari aset. Lalu pertumbuhan permodalan yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2024 166 juta sekian menjadi 190 juta sekian di tahun 2025 atau meningkat sebesar 14,7%. Hal ini menunjukkan kepercayaan anggota terhadap koperasi yang cukup tinggi dan koperasi tidak tergantung terhadap modal dari luar. Ya, ini terima kasih saya sampaikan, permodalannya naik cukup signifikan di atas 10%, sehingga dengan data ini bahwa teman-teman atau Bapak Ibu di koperasi ini telah bisa meningkatkan permodalannya di koperasi ini. Nah, jadi disampaikan kami juga di Dinas Koperasi ada beberapa edukasi Pak Bintek. Kemarin kami menyelenggarakan Bintek untuk pengurus dan pengawas se-Koperasi Kota Tegal. Nanti setelah ini saya juga akan melaksanakan kaitannya Bintek untuk penyusunan laporan keuangan dan kaitannya manajemen perkoperasian. Nah, seperti itu saya tanya sama Mas Febri, ini tingkat kesehatannya berapa? Ini udah sehat Pak. Waduh, kalau udah sehat kan udah jago berarti pengurus pengawasnya ini. Ya, karena dari 104 itu atau dari 77 itu yang koperasi sehat di Kota Tegal itu nggak lebih dari 15 ternyata kalau saya kaji. Tahun ini tidak lebih dari 15. Jadi artinya koperasi ini secara tata kelola, secara kelembagaan, profil risiko ini sudah cukup baik gitu loh. Karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Koperasi. Dan itu sama di seluruh Indonesia aturannya itu. Nah, kebetulan ini saya spill sedikit. Nanti ada kegiatan kita Koperasi Award. Nah, itu nanti yang memberikan penghargaannya adalah wali kota. Nah, saya spill kepada koperasi yang sehat soalnya. Kalau yang di bawah itu nanti harapan palsu soalnya. Nah, kalau yang sehat itu kan semakin mendekati nanti bisa mendapatkan penghargaan itu, dan itu akan kita berikan pada saat hari jadi Kota Tegal. Jadi seluruh penghargaan akan ditaruh di situ, akan diberikan oleh Pak Wali, Wakil maupun Pak Sekda. Ya semoga ya, saya nggak janji ini, cuman nanti kita lihat instrumennya apakah koperasi ini masuk dalam best of 3 dari koperasi terbaik di Kota Tegal. Gitu. Hasil pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi Tasya Salam tadi saya sampaikan adalah nilainya adalah 80,17 dengan predikat sehat. Nah, karena batas sehat itu adalah 80,00 ya. Oke. Jadi itu sedikit potret kondisi koperasi Tasaka Biasa Salam. Terakhir saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan pengurus dan pengawas, tingkatkan anggotanya, tingkatkan aktivitas di koperasi ini, lalu tetap dijaga akuntabilitasnya, transparansinya, ya, sehingga nanti koperasi ini menjadi koperasi yang sehat keuangannya, juga sehat anggotanya. Tapi kalau hari ini pasti sehat kantongnya ya. Karena ada SAU. Mungkin demikian sambutan dari saya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.